Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha, wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirusyadiha, wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa was safa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna wal 'usra idza syi'ta sahla. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, wa akhussu bidzikr Abuya Al-Hajj Kiai Abdul Ghafur Nawawi atalallahu baqa'uhu fit ta'ah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, yang saya hormati aparatur pemerintah. Di sini ada Bapak Bupati, Bapak Amin Haras, Wakil Bupati 2010-2020 dan calon Bupati 2020-2025. Kita doakan, jadi enggak nih? Kita doakan enggak? Allahumma jalhu ra'isan bihadhil mintokoh, amin ya rabbal. Tapi kalau mau jadi ada syaratnya Pak. Ada syaratnya, nggak ada yang gratis. Syaratnya apa? Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam kedatangan delegasi dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Israel, yang disebut dengan kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun kemudian mengajukan proposal kepada Nabi Isa. Mereka berkata, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila, di dalam suatu qiraat hal yastati'u rabbuka an yunzila, ada dua qiraat, ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Nabi Isa, bisakah engkau turunkan makanan dari langit? Bisakah Tuhanmu memberikan kepada kita makanan dari langit atau tidak? Makanan dari langit menurut para mufassirin itu bisa berarti umum. Bagi siswa yang ingin lulus sekolah, makanan dari langit berarti kelulusan. Bagi yang belum nikah, para jomblo, makanan dari langit berarti jodoh. Bagi yang nyalon, baik itu camat, desa, bupati, makanan dari langit tentu saja diberikan amanah berupa jabatan yang diinginkan. Lalu apa jawaban Nabi Isa ketika ada orang yang minta makanan dari langit? Jawabannya satu, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Jawabannya, kata Nabi Isa, kalau Bapak Amin Haras ingin menjadi bupati, seringlah datang ke majelis taklim. Kalau Bapak Amin Haras ingin jadi bupati, seringlah nyumbang di masjid-masjid.
Kalau Bapak Amin Haras ingin menjadi bupati, sayangilah anak-anak yatim dan sayangilah kaum duafa. Kenapa? Karena dengan melakukan itu Bapak Amin Haras akan termasuk ke dalam golongan in kuntum mu'minin ittaqullaha in kuntum mu'minin, akan menjadi masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan dengan melakukan itu insya Allah bibarokati maji'i hadal majlis, dengan berkat datang ke majlis taklim, bibarokat i'ta'it ta'am ilal yatama, bibarok dengan berkah memberikan makan kepada fakir miskin, bibarokati amal jariyah menyumbang masjid-masjid, insya Allah Allah akan memberikan kepada beliau ma'idatan minas sama. Allahumma. Tapi saya gak janji Pak, kan insya Allah itu Pak, insya Allah. Dibarokati. Tak lupa yang saya hormati, ada camat dari Randangan beserta ibu, juga camat Talugiti ada, wakil camat, yang juga saya hormati para ayahanda kecamatan Randangan Talugiti, dan para hadirin dan hadirat yang saya juga hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, yang masih memberikan kita nikmat untuk berkumpul di siang yang cerah ini, yang penuh berkah ini. Yang kedua, sholawat serta salam mari terus kita lantunkan, mari terus kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpanya tidak mungkin kita mengenal kenikmatan yang paling tinggi di dunia ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, ini nggak usah ceramah, nggak usah mau itu hasanah ya, ini cerita saja. Beberapa hari yang lalu, seorang artis kenamaan, seorang host pembawa acara hitam putih, ada yang tahu namanya? Siapa? Siapa? Kok yang jawab ibu-ibu semua ini? Berarti ibu-ibu ini sering nonton YouTube ini ketahuan. Seorang artis pembawa acara hitam putih, Deddy Corbuzier, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hidayah iman dan Islam. Alhamdulillah masuk Islam, dan masuk Islamnya dipimpin oleh seorang ulama, oleh seorang kiai, oleh seorang dai bernama Gus Miftah. Ada yang tahu Gus Miftah? Kalau Banser pasti tahu ini. Kalau nggak tahu ya mundur jadi Banser. Tahu nggak Gus Miftah? Tahu ya? Bagus, bukan. Nah, Deddy Corbuzier bisa masuk Islam. Dalam wawancaranya ketika ditanya kenapa bisa masuk Islam, dijawab, saya tertarik dengan Islam karena melihat Gus Miftah, karena melihat Islam ala Gus Miftah. Kita tahu Gus Miftah adalah wakil ketua LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Itu artinya, kesimpulannya, yang bisa membuat Deddy Corbuzier masuk Islam adalah seorang yang berislam, yang beragama Islam dengan paham Islam ala Nahdlatul Ulama, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Jadi yang bisa membuat Deddy Corbuzier masuk Islam itu bukan Gus Nur, bukan sampean Mas, bukan sampean. Yang membuat Deddy Corbuzier masuk Islam itu bukan Sugi Nur Raharjo, tahu Sugi Nur Raharjo. Yang membuat Deddy Corbuzier masuk Islam bukan ustadz-ustadz yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat. Yang bisa berhasil membuat Deddy Corbuzier masuk Islam adalah seorang ustadz yang berpemahaman Islam rahmatan lil alamin. Karena itulah bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah bekal, adalah fondasi, adalah modal bagi kita apabila kita ingin mengarungi kehidupan dengan lebih baik. Karena itu ketika tadi Bapak Bupati mengatakan salah satu program dari pemerintah, pemerintah Kabupaten Pohuwato ingin terus mengembangkan
sumber daya manusia, ingin terus mengembangkan pemahaman agama manusia, maka saya sarankan Pak Bupati untuk memilih pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin, karena pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin itulah yang terbukti ampuh dan bisa menarik orang non-Islam menjadi Islam. Karena jangan salah Pak, ulama atau pendakwah itu sekarang itu terbagi dua. Yang pertama adalah model ulama yang suka mengeluarkan orang Islam keluar Islam. Yang kedua adalah ulama yang suka mengajak orang yang bukan Islam menjadi Islam. Ada ulama model pertama, orang Islam dikeluarkan menjadi tidak Islam. Maulidan sesat, kafir. Baca riba, kafir. Doa kunut, syirik. Apalagi bakar kemenyan, bid'ah. Padahal sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tapi dikeluarkan dari kategori Islam. Jangan sampai kita memiliki pemahaman Islam yang seperti ini. Tirulah model pemahaman Islam seperti Gus Miftah yang berhasil memasukkan diri guru besar ke dalam Islam, bukan mengeluarkan orang Islam ke luar Islam. Karena itu, apa sebenarnya ciri Islam rahmatan lil alamin itu? Ciri Islam rahmatan lil alamin itu setidak-tidaknya yang paling menonjol dari ciri Islam rahmatan lil alamin adalah mengedepankan husnudzon, mengedepankan berbaik sangka. Karena mohon maaf, kita ini kadang-kadang sulit untuk berbaik sangka. Ada wanita yang sudah umur 25 tahun belum menikah, dikatakan apa? Nggak payu-payu. Kalau seandainya baru 15 tahun udah nikah, dianggap kecelakaan. Nggak hamil-hamil dikatakan mandul. Udah lahir anaknya kurus dikatakan kurang gizi. Ada orang buka toko laris dikatakan pakai pelet, pakai opo-opo katanya. Ada orang nggak laris-laris dikatakan kurang usaha. Santri nggak lulus-lulus dikatakan badung. Santri yang satu dikatakan tukang nyontek. Jadi kita ini nggak pernah selesai dengan problem kita berburuk sangka. Kita ini tidak pernah selesai dengan problem kita menuduh orang lain lebih jelek dari kita. Itu bukanlah ciri Islam rahmatan lil alamin. Karena ciri Islam rahmatan lil alamin adalah selalu mengedepankan berbaik sangka kepada orang lain. Suatu ketika Sunan Ampel, ada yang tahu Sunan Ampel? Sunan Ampel salah satu dari wali 9. Sunan Ampel kedatangan seorang anak hasil pernikahan dari seorang laki-laki Hindu Buddha dengan seorang wanita Muslim. Ini kalau secara fikih laki-lakinya non Muslim, perempuannya Muslim, ini sah nggak pernikahannya? Nggak sah ya. Secara fikih nggak sah ya. Laki-lakinya non Muslim, Hindu, perempuannya Muslim, secara fikih nggak sah pernikahannya. Dari hasil pernikahan itu lahirlah anak bernama Jinbun. Nama beneran nih Pak, bukan ngarang saya. Nama beneran, karena dia orang Cina. Lahirlah seorang anak bernama Jinbun. Si Jinbun ini nakalnya minta ampun. Tukang main petasan, tukang ngutang. Kalau bayar di warung, kalau makan di warung nggak bayar, tapi minta kembalian. Kan santri biasanya gitu kan, makan di warung sudah makan, Bu, susu candy, mana kembaliannya? Ngasih uang aja enggak kok minta kembalian. Di Jinbun nih kelakuannya kayak begini. Kemudian Jinbun ini mondok pesantren, masuk ke pondok pesantren Sunan Ampel. Kalau seandainya Sunan Ampel itu adalah kiai-kiai atau ulama-ulama yang tidak Islam rahmatan lil alamin, tentu sudah diusir. Anak hasil pernikahan lelaki non Muslim dengan wanita Islam tentu tidak boleh. Nakal lagi, tentu akan ditolak oleh Sunan Ampel. Tetapi apakah Sunan Ampel menolaknya? Sunan Ampel tidak menolaknya. Sunan Ampel menerimanya. Bahkan Sunan Ampel menjadikan dia murid pilihan. Bahkan Sunan Ampel menjadikan dia menantunya.
Lalu si Jinbun ini orang yang dianggap sebelah mata oleh banyak pihak karena terlahir dari suami non-muslim dan istri muslim, di kemudian hari berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu kerajaan Demak Bintaro. Jinbun pada kemudian hari diganti namanya menjadi Raden Fatah. Jadi jangan cepat berburuk sangka kepada orang, jangan cepat menjudge, jangan cepat menghakimi kalau dia jelek. Boleh jadi seorang yang kita anggap jelek seperti Jinbun ini, justru dialah yang memiliki peran besar dalam pengembangan Islam di tanah Jawa. Itu adalah ciri Islam rahmatan lil alamin. Jadi ciri dari Islam rahmatan lil alamin adalah berbaik sangka. Nah, ini karena judulnya cerita, nah, ini ada cerita lagi. Cerita selanjutnya, Kiai Haji Khudori, Kiai dari Magelang. Suatu ketika di daerah Magelang sedang ada perselisihan antara kubu yang pecinta gamelan dengan kubu pecinta masjid. Ceritanya uang kas tinggal sedikit. Karena uang kas tinggal sedikit, dua kelompok ini ribut. Apakah uang kasnya akan dibelikan gamelan atau akan dibelikan untuk kebutuhan masjid? Ribut tidak selesai, datang ke Kiai Khudori. Kalau seandainya dua kelompok itu datang ke ustadz, ke kiai zaman sekarang, pasti sudah dimarahin ke kelompok gamelan. Kalian ini anti-Islam, tidak mendukung pendirian masjid, kalian itu sesat. Pasti akan dikatakan seperti itu, karena lebih memilih membeli gamelan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kiai Khudori? Kata Kiai Khudori, udah ini uang yang tersisa, sudah buat bikin gamelan saja, buat beli gamelan saja, gak usah buat ngurus masjid. Sampai akhirnya panitia pecinta masjid ini protes ke Kiai Khudori. Bah, kok jenengan lebih memilih uang ini untuk beli gamelan, tidak untuk masjid? Kiai Khudori jawabnya santai saja. Tenang aja toh, masjid itu urusannya pangeran. Kalau urusannya pangeran, pasti pangeran mau bantu. Karena masjid itu urusannya Gusti Allah pasti ikut bantu. Tapi karena gamelan ini tidak diperintahkan agama, gamelan inilah yang harus kita bantu. Jadi biarkan masjid dibantu oleh Gusti Allah, kita membantu manusia membeli gamelan. Akhirnya karena kejadian itu, kelompok pecinta gamelan terbuka hatinya. Kemudian rame-rame urunan, dan akhirnya masjid yang awalnya nggak rampung bisa rampung di saat itu juga, karena orang-orang pecinta gamelan terbuka hatinya dengan keputusan bijak dari Kiai Khudori, tidak memandang rendah pecinta gamelan, tapi justru diangkat derajat. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mari kita mulai hari ini meningkatkan sensor husnudzon kita. Dan mari mulai hari ini kita menurunkan sensor suudzon kita. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, iyyakum wadh-dhon fa inna dhonna akdzabal hadits. Berhati-hatilah dengan prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah seburuk-buruknya atau sebohong-bohongnya cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam suatu hadis itu diceritakan kalau majlis taklim itu adalah jalan menuju surga. Siapa yang sering datang ke majlis taklim, maka dia sudah meniti jalan menuju surga. Dan hadis Nabi itu terbukti, karena jalan menuju surga itu sangat enak. Makanya kalau orang datang ke majlis taklim itu akan keenakan sampai ngantuk-ngantuk. Jadi itu ciri-ciri kita berada di taman surga sekarang, karena dengan angin yang sepoi-sepoi, dengan mendung, matahari tidak terlalu cerah, kita enak bisa tidur. Jadi selain saya sekarang ini bercerita, saya sedang seakan-akan menyanyikan lagu Nina Bobo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah ciri pertama dari Islam rahmatan alamin, yaitu apa tadi? Apa tadi ciri utama dan pertama dari Islam rahmatan alamin? Yaitu mengedepankan husnudzon. Dan saudara-saudara, husnudzon yang paling utama,
Ini, hati-hati. Husnudzon yang paling utama adalah kita berbaik sangka terhadap keimanannya seseorang. Itu adalah husnudzon yang paling utama. Saya ulangi lagi, husnudzon yang paling utama adalah berbaik sangka terhadap keimanannya seseorang. Kenapa seperti itu? Karena akhir-akhir ini kita melihat Ketua Umum PBNU Haji Said Akhil Siraj yang kerjaannya tiap hari mengurus majelis taklim, yang kerjanya tiap hari mengurus pondok pesantren, yang kerjanya tiap hari mengurus Jam'iyah Qurra wal Hufat, dituduhnya kafir, antek Syiah. Padahal kerjaannya tiap hari mengurus pesantren, mengurus ulama, tapi dituduhnya apa? Kafir. Kenapa seperti itu? Karena kita semua kehilangan rasa husnudzon terhadap keimanannya seseorang. Joko Widodo, ini bukan niat kampanye ya, karena sudah selesai kan kampanyenya, dan sudah insya Allah sudah ada yang menang lah, kita tahu siapa yang menang. Jadi bukan niat kampanye. Tapi Joko Widodo presiden kita, hanya karena mungkin tidak sering memperlihatkan keislamannya, dituduh oleh sebagian pihak PKI, dituduh oleh sebagian pihak non-muslim. Kenapa seperti itu? Ya karena kita kekurangan sensor rasa untuk berhusnudzon kepada keimanan seorang. Padahal itu bukanlah, sekali lagi, itu bukanlah ciri Islam rahmatan lil alamin. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid berperang dengan kaum kafir. Dalam peperangan itu kaum kafir ini terdesak, sudah mau dibacok oleh Usamah bin Zaid, sudah mau dibunuh. Ketika sudah mau dibunuh oleh Usamah bin Zaid, si kafir ini baca syahadat. Karena takut baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuannya apa? Biar nggak dibunuh. Kalau kita memandang pakai kasat mata, kira-kira syahadatnya ini pura-pura atau serius? Kalau kita pandang pakai kasat mata, kira-kira syahadatnya ini pura-pura atau serius? Pura-pura apa serius kira-kira? Kira-kira pura-pura, karena sudah jelas dia mau dibunuh oleh Usamah, mengucapkan syahadat biar tidak dibunuh. Karena itu Usamah tetap membunuhnya. Tapi apakah Nabi besar Muhammad SAW membenarkan perlakuan Usamah? Nabi bersabda kepada Usamah, "Madza tasna ya Usamah bi kalimat la ilaha illallah." Ya Usamah, apa yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah dengan kalimat la ilaha illallah yang keluar dari orang yang kamu bunuh? Kok tega-teganya sudah mengucapkan la ilaha illallah masih tetap kamu bunuh? Lalu Usamah kemudian beralasan, ya Nabi, dia kan baca syahadat karena dia takut saya bunuh, bukan karena ingin benar masuk Islam. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, afala syaqaqta an sadrihi hatta ta'lama annahu qalahu am la qalahu am la yaqul. Nabi mengatakan, apakah kamu sudah membedah jantungnya? Apakah kamu sudah membedah dadanya? Apakah kamu sudah mengetahui isi hatinya sampai kamu yakin kalau dia mengatakan benar-benar atau dia mengatakan cuma pura-pura? Nabi mengatakan seperti itu. Itu artinya apa? Itu artinya orang yang kita lihat dengan kasat mata sudah jelas-jelas pura-pura saja, pura-pura masuk Islam, tidak boleh diganggu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melarang kita mengganggunya, melarang kita membunuhnya. Apalagi orang yang jelas-jelas dari kecil sudah masuk Islam, lebih tidak boleh kita sesatkan, lebih tidak boleh kita anggap kafir. Itulah ciri Islam rahmatan lil alamin. Husnudzon yang paling utama adalah husnudzon terhadap akidah, husnudzon terhadap keimanan seorang. Karena itu siapapun kita, apapun pilihan politik kita, ketika kita masih dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah dia termasuk ke dalam kelompok umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira itu saja ceritanya. Alhamdulillah kita menghadiri halal bihalal. Halal bihalal, ada yang tahu nggak artinya halal bihalal? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu maju ceritakan. Kalau ada yang tahu silakan maju ceritakan. Halal bihalal itu artinya
kosong-kosong, draw, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ceritanya waktu itu Bung Karno, masyarakat Indonesia dalam keadaan berpecah karena perbedaan politik, karena perbedaan mazhab dan sebagainya. Masyarakat Indonesia dalam keadaan berpecah. Karena itu Bung Karno datang ke Kiai Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama yang juga pernah menjadi ketua Nahdlatul Ulama. Datang ke Kiai Wahab, kemudian mengadu, "Bah Yai, tunggu, saya minum dulu bentar." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu harus yang paling keras, kamu nurun Nabi kok nggak ada suaranya, gimana ini? Ulang ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa nurun Nabi enggak? Balas. Nanti dimarahin ke Syukron, gajinya dipotong. Mas Banjar kalau capek duduk aja, nggak apa. Kalau capek duduk aja, nggak apa. Bung Karno datang ke Kiai Wahab Hasbullah. Kata Bung Karno, "Mbah Yai, bagaimana ini? Sekarang ini kita terpecah. Sekarang ini umat Islam Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tidak mau rukun lagi. Apa solusinya?" Kata Mbah Wahab, "Gampang saja. Nanti setelah selesai Idul Fitri, semua elemen masyarakat, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh politik, kita undang, kita silaturahim." Dijawab oleh Bung Karno, "Kalau seandainya kalau undangannya silaturahim, kalau undangannya silaturahmi, jarang yang mau datang Mbah Yai, karena silaturahim udah umum, udah sering. Di tempat masing-masing juga ada silaturahim, jadi jarang yang mau datang." Lalu kata Mbah Wahab, "Oh, begini saja. Karena selama ini kita sama-sama punya salah. Yang milih Jokowi punya salah terhadap yang milih Prabowo. Kenapa? Karena manusia dibilang kampret. Sebaliknya, yang milih Prabowo lebih banyak salahnya kepada yang milih Jokowi. Kenapa? Karena dibilang cebong. Jadi karena sama-sama banyak salah, yang pendukung Prabowo punya banyak salah, yang pendukung Jokowi punya banyak salah. Begitupun juga Muhammadiyah punya banyak salah ke NU karena bilangnya orang-orang kampungan. NU pun punya banyak salah ke Muhammadiyah karena sering bilang tidak tahu aturan agama. Karena sama-sama punya banyak salah, NU punya salah ke Muhammadiyah, Muhammadiyah punya salah ke NU. Pemerintah punya salah ke masyarakat, masyarakat juga tentu punya salah ke pemerintah. Karena itu kesalahan ini adalah sesuatu yang haram. Karena dia sesuatu yang haram harus kita halalkan. Karena itu nanti setelah Idul Fitri kita buat acara penghalalan, bikin acara kosong-kosong, kita sebut halal bihalal. Karena itu kalau kita pergi ke belahan dunia manapun, ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah, tidak ada istilah halal bihalal. Kenapa? Karena halal bihalal adalah momen acara yang digagas oleh Kiai Wahab Hasbullah dengan tujuan kembali menyatukan, kembali mempersatukan masyarakat Indonesia yang terancam terpecah belah. Itulah ciri kedua dari Islam rahmatan lil alamin, mengedepankan persatuan bukan perpecahan, sebagaimanapun, seperti apapun perbedaan yang kita hadapi. Jadi di siang hari ini mari kita belajar kepada banyak pihak, terutama kita belajar ke tempat yang sedang kita berdiri, ke tempat yang sedang kita duduk ini. Sekarang kita sedang duduk di desa yang bernama Manunggal Karya. Manunggal itu beda dengan tunggal. Kalau tunggal artinya satu, kalau manunggal artinya berbeda-beda tapi menjadi satu. Itulah artinya manunggal. Tidak mungkin ada manunggal kalau isinya hanya NU. Tidak mungkin ada manunggal kalau isinya hanya pendukung Jokowi. Tidak mungkin ada manunggal kalau isinya hanya santri. Tidak mungkin ada manunggal kalau isinya hanya kiai. Tidak mungkin ada manunggal kalau isinya hanya pedagang.
Manunggal bisa ada karena di dalamnya terdiri dari beberapa unsur yang berbeda. Perbedaan politik, perbedaan cara pandang, perbedaan mazhab, tapi perbedaan itu dijadikan alat dan cara untuk bersatu, alat dan cara untuk fastabiqul khairat. Karena itu Allah mengatakan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah menghendaki kamu akan dijadikan tunggal, tapi Allah nggak pengen kamu tunggal. Allah pengennya apa? Allah pengennya kamu manunggal. Allah pengennya kamu berbeda-beda tapi menjadi satu. Tujuannya apa? Fastabiqul khairat. Tujuannya adalah berlomba-lomba mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, menghadapi hari-hari ke depan, mari kita pegang kokoh Islam rahmatan lil alamin dengan setidaknya memegang dua nilai, yaitu nilai berhusnudzon kepada banyak pihak, terutama husnudzon terhadap keimanan seorang. Yang kedua, mari kita mengisi hari-hari ke depan dengan memegang nilai Islam rahmatan alamin yang kedua, berupa manunggal, berupa bersatu, berupa satu tujuan, berupa mengesampingkan ego masing-masing dan menjadi satu demi mencari ridho Subhanahu wa ta'ala. In uridu illa islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Asa ayyam fa'akullama sami'na. Amin. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wa nakhtu ila al-barnamij as-sabi' wa ikhtitamu wad-du'a. Merupakan acara yang terakhir, penutup sekaligus doa. قبل أن نختتم هذا البرنامج نطلب العفو منكم على كل الخطيئات لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان. Namun sebelum kita tutup acara ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun perilaku yang kurang berkenan di hati hadirin wal hadirat rahimakumullah. إلى اللقاء في وقت آخر. اهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Abdul Ghafur Nawawi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita doa, biasa baca dulu Ikhlas 3 kali, Falaq 3 kali, Nas 3 kali, Fatihah 3 kali. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biasa diulang-ulang 11 kali. Hati kita dekatkan kepada yang Maha Kuasa, Al-Khaliq,
apa tujuan kita, mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat kita semua senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala khulusin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا كريمنا ودخلنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن سادات رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل العبادة. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل التوبة. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الصبر. اللهم اجعلنا من أهل العلم والتقى ولا تجعلنا من أهل الطير والشر ولا تجعلنا من أهل الطير والمعصية ولا تجعلنا من أهل الطير والشر واجعلنا من الماهرين لكتاب الله على ظهر قلوبنا واجعلنا من المطيعين لربنا ولرسولنا
البارين لوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن قريتنا هذه manunggal karya wa an sairil buldanil muslimin عامة يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا، اللهم اكشف عنا ما نزلنا بنا، اللهم اكشف عنا ما نزلنا بنا، اللهم اكشف عنا ما نزلنا بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم ومن هؤلاء القوم الظالمين الباغين من السراق يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فل حدهم وأقلل عددهم، اللهم أرسل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإبهام وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. آمين 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 آمين. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. آمين. عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم وأعطنا أمل الرجاء وفوق الرجاء والأمل يا من بفضله لفضله، يا من بفضله لفضله، يا من بفضله لفضله. نسأل إلهي العجل العجل، الإجابة الإجابة، الإجابة الإجابة، الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، ويا من نصر إبراهيم على عدوه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، يا من رد موسى إلى أمه، ويا زائد الخضر في علمه. نسألك اللهم يا الله، نسألك اللهم يا الله أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر منا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدنا مساقا إليها مصادا فيها وسيرا لديها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من السالمين، واجعلنا من السالمين، واجعلنا من السالمين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد الأمة وكاشف الغمة. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'is sahabah wa qarabah wa tabi'in wa khususan jamil awliya di Jawa wa jamil awliya fi Sulawesi wa jamil awliya fi Gorontalo bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang kepada seluruh tamu undangan jamaah Majelis Taklim tingkat kecamatan agar kita bisa sama-sama menikmati hidangan yang telah kami siapkan. Kemudian penyampaian kepada seluruh jamaah sekalian untuk bulan